Sekarang kita masih membahas sejarah perkembangan dari teologi praeksistensi Yesus Kristus. Dalam hal ini secara khusus kita akan membahas salah seorang bapak gereja yaitu Origenes dan teologinya secara khusus berkaitan dengan praeksistensi Yesus Kristus. Origenes ini hidup tahun 185 sampai 253 Masehi. Dia adalah salah satu dari teolog Kristen yang paling berpengaruh pada abad ketiga. Dan Origenes ini mengembangkan sistem teologi yang disebut dengan sistem teologi spekulatif, di mana teologinya itu didasarkan pada filsafat Yunani dan kitab suci. Nah, di dalam karyanya, terutama The Principle dan juga komentar atas Injil Yohanes, Origenes ini mengembangkan argumentasi teologi yang mendalam tentang praeksistensi Yesus Kristus, yang menegaskan bahwa Yesus sebagai Logos, yaitu Firman, itu telah ada sejak kekekalan bersama dengan Allah Bapa. Nah, dalam pemikiran Origenes, seorang teolog Alexandria yang hidup di abad yang ketiga, Yesus Kristus tidak hanya hadir sebagai manusia yang lahir di Bethlehem, tetapi telah ada jauh sebelum penciptaan dunia sebagai Logos, yaitu Firman yang kekal. Bagi Origenes, Kristus itu bukan sekedar sosok sejarah, melainkan prinsip ilahi yang menjadi penggerak utama seluruh realitas, termasuk kehidupan manusia ini. Nah, dengan latar belakang filsafat Yunaninya, khususnya Platonisme, Origenes memahami Logos itu sebagai anak sulung ciptaan Allah, yang meskipun diciptakan oleh Bapa, telah ada sebenarnya sejak kekekalan dan bertindak sebagai perantara antara Allah yang transenden dengan alam segala sesuatunya, termasuk kehidupan manusia yang imanen atau material. Nah, konsep ini bukan hanya tentang keilahian Yesus, tetapi juga tentang perannya dalam menyelamatkan jiwa-jiwa yang telah jatuh ke dalam keangkuhan dan ketidaktaatan, telah jatuh ke dalam dosa. Melalui inkarnasi Yesus Kristus, Logos turun ke dunia untuk memulihkan tatanan kosmis dan membimbing manusia kembali ke keadaan asalnya yang murni. Namun, Origenes yang radikal ini, termasuk kepercayaan pada pemulihan universal semua makhluk, atau yang disebut dengan apokatastasis, membuatnya menjadi sosok yang kontroversial pada waktu itu. Bahkan, Origenes dikecam oleh gereja di kemudian hari. Nah, meskipun demikian, pandangannya tentang preeksistensi Kristus tetap menjadi salah satu upaya paling kreatif di dalam menggabungkan iman Kristen dengan kebijaksanaan filsafat kuno. Origenes ini adalah teolog pertama yang mencoba mengkonstruksikan teori sistematis tentang preeksistensi Yesus. Nah, dalam karyanya The Principle, ia menyatakan anak Allah tidak memiliki awal, sebab ia berasal dari Bapa sebelum segala sesuatu, sebelum segala waktu. Ia adalah hikmat dan firman yang kekal. Nah, pernyataan ini memiliki beberapa makna, saudaraku. Yang pertama, yaitu Logos sebagai eksistensi kekal. Kekekalan Logos ini, menurut Origenes, bahwa Yesus Kristus sebagai Logos atau Firman tidak memiliki awal waktu. Ia berasal dari Bapa dalam arti relasional, bukan temporal. Ini berbeda dengan ciptaan yang memiliki awal. Kemudian, Logos sebagai eksistensi yang kekal ini
dikaitkan dengan hikmat dan firman ilahi. Logos adalah hikmat atau Sophia yang kekal, yang dalam tradisi Yahudi Helenistik itu dianggap sebagai kekuatan kreatif Allah. Nah, ini bisa dibandingkan di Amsal 8 ayat 22 sampai 31. Origenes mengidentifikasi hikmat ini dengan Yesus Kristus. Namun, Origenes juga memiliki pandangan yang kontroversial, yaitu bahwa semua jiwa, termasuk Yesus, mungkin telah ada sebelum penciptaan dunia. Jadi jiwa manusia, itu termasuk di dalamnya, itu juga sudah ada sebelum dunia atau penciptaan dunia, yang kemudian ditolak oleh gereja karena dianggap konsep teologi ini tidak sesuai dengan ajaran ortodoks. Nah, Origenes ini memandang Logos sebagai anak sulung segala ciptaan, atau mendapatkan referensi dari Kolose 1 ayat 15, yang diciptakan oleh Bapa tanpa awal waktu. Meski ilahi, Logos berada dalam hierarki di bawah Bapa. Ini menurut Origenes. Nah, pandangan ini kemudian dianggap subordinasionisme dan bertentangan dengan Konsili Nisea tahun 325 Masehi yang menegaskan homoousios, satu substansi dengan Bapa. Nah, kemudian yang kedua yaitu Yesus sebagai Logos yang kekal dan tidak diciptakan. Origenes sangat menekankan keilahian dan praeksistensi Yesus dengan mengacu pada konsep Logos sebagaimana diajarkan dalam Yohanes 1 ayat 1-3. Dasar argumentasi Origenes adalah seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Origenes menegaskan bahwa firman Logos tidak memiliki awal dan telah ada bersama Allah sejak kekekalan. Dalam komentar atas Injil Yohanes, Origenes menulis, firman tidak memiliki permulaan. Karena jika demikian, maksudnya karena jika firman itu memiliki permulaan, maka akan ada waktu ketika Allah tidak memiliki firman. Dan ini bagi Origenes adalah hal yang mustahil. Kemudian yang kedua, bahwa Kristus bukan makhluk ciptaan, tetapi berasal dari Allah. Berbeda dengan Arius yang kemudian mengajarkan bahwa ada suatu waktu ketika Yesus itu tidak ada. Origenes menolak gagasan bahwa Yesus adalah ciptaan. Ia menggunakan konsep Yunani tentang emanasi. Sama seperti matahari tidak dapat eksis tanpa cahayanya, demikian juga Allah tidak pernah ada tanpa firman-Nya. Dan ini menunjukkan bahwa Kristus tidak diciptakan, tetapi berasal dari Allah sejak kekekalan. Kemudian yang ketiga, Kristus sebagai Logos ini ditekankan bahwa Kristus sebagai hikmat Allah yang kekal. Origenes menghubungkan Kristus dengan hikmat Allah atau Sophia, sebagaimana disebutkan dalam Amsal 8 ayat 22-31, yang berbicara tentang hikmat yang telah ada sebelum dunia diciptakan. Mari kita lihat dasar argumentasinya. Amsal 8 ayat 22 mengatakan bahwa Tuhan atau Yahweh telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Beberapa orang, terutama kaum Arian, menafsirkan ayat ini sebagai bukti bahwa Kristus itu diciptakan. Namun, Origenes menjelaskan bahwa kata menciptakan dalam konteks ini lebih tepat diartikan sebagai melahirkan atau menghasilkan, bukan dalam arti penciptaan dari ketiadaan, atau yang kita kenal dengan istilah creatio ex nihilo.
Dalam The Principis, ia menyatakan hikmat Allah adalah Kristus, dan tidak mungkin Allah pernah ada tanpa hikmatnya. Artinya bahwa hikmat Allah atau Kristus ini adalah bagian esensial dari keberadaan Allah yang tidak memiliki awal. Kemudian yang keempat berkaitan dengan Logos, Kristus sebagai alat penciptaan dunia. Origenes menegaskan bahwa Yesus bukan hanya firman yang kekal, tetapi juga alat melalui mana Allah menciptakan dunia. Nah, dasar argumentasi dari Origenes itu diambil dari Kolose 1 ayat 16-17, bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Origenes memahami bahwa penciptaan dunia tidak terjadi langsung dari Allah Bapa, tetapi melalui firman-Nya, Logos, yaitu Yesus Kristus. Dalam The Principis, Origenes menulis, semua makhluk, baik di surga maupun di bumi, diciptakan melalui firman. Karena firman adalah perantara antara Allah yang tidak dapat dipahami dan ciptaannya. Hal ini menunjukkan bahwa Kristus berperan sebagai pencipta sekunder. Ini menurut Origenes ya, yang menyalurkan kekuatan penciptaan dari Allah Bapa ke dunia ini. Nah, yang kedua berkaitan dengan statement tadi, bahwa Origenes mengatakan bahwa Kristus itu sebagai pengatur kosmos. Origenes percaya bahwa Yesus bukan hanya pencipta, tetapi juga pemelihara dunia. Dalam komentar atas Injil Yohanes, ia mengatakan bahwa firman adalah rasionalitas yang menopang alam semesta. Ini berarti bahwa praeksistensi Yesus Kristus tidak hanya berhubungan dengan penciptaan, tetapi juga dengan keterlibatan Yesus Kristus yang berkelanjutan di dalam pemeliharaan dunia. Nah, sekarang mari kita lihat pandangan Origenes berkaitan dengan hubungan antara Kristus di dalam Perjanjian Lama sebagai manifestasi dari Allah. Origenes, seperti apologet Kristen sebelumnya, misalnya Justinus Martir dan Irenaeus, mengajarkan bahwa Yesus di dalam praeksistensinya itu telah menampakkan diri di dalam Perjanjian Lama. Dasar argumentasi dari statement teologi Origenes ini diambil dari Keluaran 3 ayat 2-6. Allah yang berbicara kepada Musa dari semak yang menyala. Menurut Origenes, ia percaya bahwa malaikat Tuhan yang berbicara kepada Musa itu bukanlah Allah Bapa, tetapi firman Allah, yaitu Yesus dalam bentuk pra-inkarnasinya. Dalam The Principis, Origenes menulis, adalah mustahil bagi Allah yang tidak dapat dilihat untuk berinteraksi langsung dengan manusia. Oleh karena itu, setiap kali Allah menampakkan diri, itu adalah Sang Firman yang berperan sebagai perantara. Kemudian dasar argumentasi yang kedua diambil dari Yesaya 6 ayat 1. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Origenes menyatakan bahwa yang dilihat Yesaya bukanlah Allah Bapa, tetapi firman-Nya yang telah ada sejak kekekalan. Ini juga ditegaskan di dalam Yohanes 12 ayat 41, di mana Yesus dikatakan telah dilihat oleh Yesaya. Kemudian yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan relasi Kristus dengan Allah Bapa di dalam praeksistensinya. Origenes menekankan bahwa Kristus berasal dari Bapa, tetapi tunduk kepada Bapa di dalam tatanan ilahi. Nah, dasar argumentasi dari statement teologi ini
diambil dari Yohanes 4 ayat 28. Bapa lebih besar dari aku. Origenes menafsirkan ayat ini bukan sebagai bukti bahwa Yesus lebih rendah dalam hakikat, tetapi bahwa putra berasal dari Bapa dalam suatu tatanan yang kekal. Jadi ini disebut juga sebagai subordinasi fungsional. Dalam The Principis, Origenes menuliskan bahwa sang putra berasal dari Bapa sebagaimana cahaya berasal dari matahari. Bukan karena lebih rendah dalam hakikat, tetapi karena memiliki asal-usul di dalam Bapa. Ini mengarahkan pada doktrin keabadian putra yang diperanakkan secara kekal, eternal generation, yang kemudian dikembangkan dalam Konsili Nisea di tahun 325 Masehi. Nah, sekarang mari kita melihat atau memperhatikan tentang konsep Origenes berkaitan dengan preeksistensi jiwa, dan ini merupakan satu kontroversi utama dalam teologi Origenes berkaitan dengan praeksistensi, dan nanti kita akan hubungkan dengan praeksistensi Yesus Kristus. Origenes ini tidak hanya berbicara tentang preeksistensi Yesus Kristus, tetapi juga untuk semua jiwa. The Principis mengatakan bahwa semua jiwa diciptakan oleh Allah pada awalnya. Semua jiwa, malaikat, manusia, iblis, semua jiwa diciptakan oleh Allah pada awalnya, murni dan sama. Tetapi karena kebebasan pilihan, mereka jatuh ke dalam keberagaman kondisi. Nah, ini perhatikan istilah ini ya, keberagaman kondisi. Jadi, jiwa-jiwa tadi yang diciptakan Allah di dalam kekekalan itu memiliki free will atau kebebasan pilihan. Dan karena kebebasan pilihan ini, jiwa-jiwa tersebut jatuh ke dalam keberagaman kondisi. Nanti kita akan lihat apa maksud dari jatuh ke dalam keberagaman kondisi ini. Tapi sebelumnya itu kita akan membahas tentang asal-usul jiwa yang ditekankan oleh Origenes. Origenes berpendapat tentang konsep teologi yang disebut dengan prakreasi spiritual. Apa itu prakreasi spiritual? Menurut Origenes, jiwa manusia, malaikat, bahkan iblis, pada awalnya adalah makhluk spiritual yang diciptakan oleh Logos sebelum adanya dunia material. Dalam pandangan Origenes, semua jiwa ini, ya, malaikat, manusia, dan iblis, berasal dari alam ilahi dan diciptakan dalam keadaan murni serta setara. Jadi iblis, malaikat, manusia itu pada mulanya setara mereka. Murni, setara, suci, dari alam ilahi. Nah, mereka ada di dalam realitas spiritual sebagaimana satu entitas yang sempurna. Diciptakan Allah sempurna. Diciptakan oleh Yesus sempurna. Sebelum akhirnya mengalami, dalam tanda petik, kejatuhan. Karena pilihan-pilihan mereka sendiri. Dunia material, menurut Origenes, adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang jatuh ini menjalani proses rehabilitasi untuk kembali kepada Allah. Dengan kata lain, sebelum segala sesuatu yang kita kenal sebagai dunia fisik ada, jiwa-jiwa sudah ada dalam bentuk yang lebih tinggi, sebagai bagian dari rencana ilahi yang besar. Nah, kejatuhan jiwa di sini itu berkaitan dengan jiwa-jiwa ini jatuh. Karena apa? Karena keangkuhan dan ketidaktaatan. Sehingga jiwa-jiwa ini terperangkap dalam tubuh material. Tingkat kejatuhan itu menentukan posisi mereka. Malaikat itu kurang jatuh. Manusia sedang jatuh. Dan iblis itu paling jatuh. Yang kedua berkaitan dengan preeksistensi jiwa, yaitu peran Logos sebagai penebus.
Tadi sudah dijelaskan bahwa jiwa-jiwa tadi mengalami kejatuhan karena free will dalam kondisi yang berbeda-beda. Nah, di sini Kristus datang sebagai pemulih. Menurut Origenes, di antara semua jiwa yang ada, hanya Logos, yaitu Yesus Kristus, yang tetap murni dan tidak jatuh ke dalam keangkuhan atau dosa. Karena itulah, Ia, yaitu Yesus Kristus, secara sukarela turun ke dunia melalui inkarnasi, menjadi manusia untuk membimbing jiwa-jiwa lain yang telah jatuh, agar bisa kembali kepada Allah. Melalui penebusannya, Logos bertindak sebagai penyelamat dan pengajar, membuka jalan bagi pemulihan hubungan antara manusia dan Sang Pencipta. Dengan kata lain, kedatangan Kristus ke dunia ini bukan karena kebutuhannya sendiri, melainkan karena kasih-Nya kepada jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kelemahan duniawi, sehingga mereka dapat dipulihkan ke kemuliaan asalnya. Nah, sekarang mari kita membahas tentang apokatastasis menurut Origenes. Origenes meyakini bahwa pada akhirnya semua jiwa tanpa terkecuali, bahkan termasuk iblis, akan dipulihkan dan dikembalikan kepada Allah. Keyakinan ini didasarkan pada pemahamannya tentang kasih Allah yang begitu luas dan tanpa batas. Menurutnya, tidak mungkin ada makhluk ciptaan yang kekal terpisah dari Allah, karena kasih-Nya akan menarik semua kembali ke dalam keselamatan. Dengan kata lain, Origenes melihat seluruh sejarah kosmis ini sebagai satu proses pemulihan yang universal, di mana Allah akan memulihkan segala sesuatu ke dalam harmoni yang sempurna dengan dirinya. Pandangan ini mencerminkan keyakinan yang mendalam bahwa kasih Allah lebih besar daripada segala kejatuhan atau dosa. Nah, mengapa pandangan ini kontroversial? Mari kita lihat gereja yang menolak pandangan Origenes ini. Alasan-alasan dari gereja yang pertama itu bertentangan dengan ortodoksi. Nah, apa yang dimaksudkan dengan bertentangan dengan ortodoksi ini? Yaitu bahwa penciptaan itu adalah dalam konsep creatio ex nihilo. Dalam ajaran ortodoks, Allah itu menciptakan segala sesuatu dari ex nihilo, dari ketiadaan, termasuk jiwa manusia. Ini berarti bahwa sebelum Allah menciptakan, tidak ada apapun yang ada, dan semua ciptaan sepenuhnya bergantung pada Allah untuk keberadaannya. Namun, Origenes memiliki pandangan yang berbeda. Ia mengajarkan bahwa jiwa-jiwa itu sudah ada sebelum dunia material diciptakan. Sebuah konsep yang dikenal sebagai praeksistensi jiwa. Pandangan ini dianggap oleh gereja ortodoks mirip dengan filsafat Platonisme, yang juga mengenal ide tentang realitas spiritual yang ada sebelum dunia fisik. Karena perbedaan inilah, gagasan Origenes tentang praeksistensi jiwa dianggap bertentangan dengan keyakinan Kristen tradisional tentang penciptaan dari ketiadaan. Yang kedua yaitu berkaitan dengan keunikan Kristus. Jika semua jiwa dianggap praeksistensi, maka keunikan Kristus sebagai Logos yang ilahi menjadi sulit dipertahankan. Dalam pandangan Origenes, semua jiwa, termasuk manusia dan malaikat, itu diciptakan terlebih dahulu dalam alam spiritual sebelum dunia material ada. Namun gereja ortodoks menolak gagasan ini karena dapat melemahkan status khusus Kristus sebagai satu-satunya yang berasal langsung dari Allah.
Konsili Nisea 325 Masehi menegaskan bahwa Kristus adalah satu-satunya yang lahir dari Allah dan memiliki kodrat ilahi yang sama dengan Bapa, homoousios. Dengan kata lain, gereja ingin melindungi keunikan Kristus sebagai anak Allah yang tidak dapat disamakan dengan makhluk ciptaan lainnya, termasuk jiwa-jiwa yang praeksistensi dalam pandangan Origenes. Yang kedua berkaitan dengan universalisme radikal. Inilah alasan penolakan gereja terhadap konsep jiwa-jiwa preeksistensi atau preeksistensi jiwa-jiwa dari Origenes. Nah, gagasan bahwa semua makhluk tanpa terkecuali akan diselamatkan yang dikenal dengan apokatastasis dinilai bertentangan dengan ajaran Alkitab tentang penghakiman kekal. Seperti yang disebutkan dalam Matius 25 ayat 46, di mana Yesus berbicara tentang hukuman kekal bagi mereka yang menolak kebenaran. Gereja Ortodoks menganggap pandangan ini sebagai bentuk pengingkaran terhadap keadilan ilahi. Menurut gereja, jika semua makhluk pada akhirnya dipulihkan kepada Allah tanpa memandang pilihan moral atau tanggung jawab mereka, maka konsep hukuman dan keadilan Allah itu menjadi tidak relevan. Dengan kata lain, gagasan universalisme Origenes ini dianggap melemahkan pentingnya pertobatan dan tanggung jawab manusia di hadapan Allah. Alasan ketiga yang berkaitan dengan penolakan gereja yaitu berkaitan dengan subordinasionisme. Pandangan Origenes bahwa logos berasal dari Bapa dalam pengertian hierarkis, di mana logos dipahami berada di bawah Bapa secara derajat, dianggap oleh gereja ini sebagai sesuatu yang merendahkan keilahian Kristus. Gereja khawatir bahwa pandangan ini dapat menempatkan Kristus sebagai makhluk ciptaan, bukan sebagai Allah yang sejati. Nah, untuk meluruskan hal ini, Konsili Nisea tahun 325 Masehi menegaskan bahwa Bapa dan Anak adalah homoousios, yang berarti bahwa mereka memiliki substansi atau hakikat yang sama. Dengan kata lain, Kristus tidak hanya mirip dengan Bapa, tetapi sepenuhnya satu dengan Bapa dalam kodrat ilahi. Nah, pernyataan ini menjadi fondasi keyakinan Kristen Ortodoks untuk mempertahankan keilahian penuh Kristus sebagai Allah yang kekal setara dengan Bapa. Berkaitan dengan atau subordinasionisme, tadi kita telah mendengar satu istilah yang sangat sering diucapkan oleh para teolog, yaitu homoousios. Nah, apa itu homoousios? Mari kita bahas tentang homoousios. Kalau kita melihat dari etimologi kata homoousios, kata homoousios ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua bagian, yaitu homos, berarti sama atau serupa, dan usia, itu berarti substansi, hakikat, atau esensi. Nah, secara harafiah, homoousios dapat diterjemahkan sebagai berasal dari substansi yang sama atau memiliki hakikat yang sama. Dalam konteks teologi Kristen, istilah ini digunakan untuk menegaskan bahwa Yesus Kristus, yaitu Sang Anak, memiliki kodrat atau hakikat ilahi yang identik dengan Allah Bapa. Nah, sekarang mari kita lihat pengertian teologi homoousios ini. Kata homoousios ini menjadi sangat penting dalam sejarah teologi Kristen karena pertama kali digunakan secara resmi di dalam Konsili Nisea tahun 325 Masehi untuk merumuskan doktrin tentang kodrat Kristus. Berikut ini kita akan melihat
penjelasan yang mendalam berkaitan dengan makna dan signifikansi homoousios ini. Yang pertama adalah menegaskan keilahian Kristus. Jadi homoousios ini menegaskan keilahian Kristus, bahwa Kristus setara dengan Bapa. Istilah homoousios menegaskan bahwa Yesus Kristus bukan sekedar makhluk ciptaan atau anak sulung dalam arti subordinasi, tetapi sepenuhnya adalah Allah, setara dengan Bapa di dalam hakikatnya. Nah, hal ini pasti jelas melawan Arianisme. Nah, Arius ini seorang teolog dari Alexandria mengajarkan bahwa anak, yaitu Kristus Yesus, diciptakan oleh Bapa dan tidak kekal seperti Bapa. Homoousios digunakan untuk menolak pandangan ini dan menegaskan bahwa anak adalah Allah yang kekal, satu substansi dengan Bapa. Yang kedua sekarang berkaitan dengan pengertian substansi di dalam teologi Kristen. Substansi ilahi dapat dijelaskan bahwa dalam filsafat Yunani dan teologi Kristen, usia itu mengacu pada hakikat dasar atau esensi sesuatu. Jika anak disebut homoousios dengan Bapa, maka anak dan Bapa memiliki hakikat ilahi yang sama, meskipun mereka berbeda dalam pribadi, hipostasis. Jadi kalau nanti saudara mendengar istilah hipostasis, itu berarti anak dan Bapa itu mereka berbeda secara pribadi. Tetapi kalau homoousios itu satu hakikat. Yesus satu hakikat dengan Allah, homoousios. Berbeda pribadi, hipostasis. Dalam Trinitas, homoousios juga menjadi dasar pemahaman Trinitas, di mana Allah adalah satu dalam substansi usia, tetapi tiga di dalam pribadi hipostasis, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sekarang yang ketiga berkaitan dengan implikasi bagi ortodoksi Kristen. Yang pertama adalah berkaitan dengan keilahian penuh Kristus. Dengan menggunakan homoousios, Gereja Ortodoks memastikan bahwa Kristus tidak hanya manusia biasa, tetapi juga sepenuhnya Allah. Ini penting untuk menjelaskan bagaimana Kristus dapat menjadi perantara sempurna antara Allah dan manusia. Dasar keselamatannya, jika Kristus bukan sepenuhnya Allah, maka karya penebusan Yesus Kristus tidak akan mencukupi untuk menyelamatkan semua manusia. Oleh karena itu, homoousios menjadi fondasi teologi bagi doktrin keselamatan Kristen. Nah, sekarang kita bicarakan perdebatan di seputar homoousios ini. Nah, meskipun homoousios ini diterima secara luas setelah konsili Nisea, istilah ini awalnya menuai kontroversi. Dalam kritik awal, beberapa uskup dan teolog awalnya menolak penggunaan istilah ini karena dianggap terlalu filosofis dan tidak alkitabiah. Mereka khawatir bahwa kata tersebut mungkin akan membawa nuansa filsafat Yunani yang tidak sesuai dengan wahyu Kristen. Tetapi pada akhirnya muncul banyak dukungan. Ya, meskipun demikian, istilah ini akhirnya diterima oleh karena dirasa paling tepat untuk menyangkal pandangan Arianisme dan melindungi keilahian Kristus. Nah, setelah kita mendengarkan pembahasan tadi, ternyata ada warisan-warisan yang lahir dari teologi Origenes ini, tetapi juga ada dampak-dampaknya. Mari kita lihat warisan dan dampak-dampak dari teologi praeksistensi dari Origenes ini. Yang pertama adalah pengaruh filosofis. Teologi Origenes ini mempengaruhi pemikiran mistikus seperti Gregorius dari Nisa dan Pseudo Dionysius. Lalu kemudian ada kecaman resmi. Konsili Konstantinopel II tahun 553 Masehi itu mengutuk ajaran Origenes
terutama berkaitan dengan praeksistensi jiwa dan apokatastasis. Kemudian yang berkaitan dengan debat modern, teolog kontemporer seperti David Bentley Hart mengapresiasi sintesis Origenes itu antara filsafat dan iman, meski tetap mengkritik aspek spekulatifnya. Nah, pernyataan Origenes tentang praeksistensi Yesus dan jiwa adalah upaya ambisius untuk menjelaskan misteri iman Kristen melalui lensa Platonisme. Meski gagasan ini dianggap keliru oleh ortodoksi, Origenes membuka pintu bagi diskusi teologis tentang sifat Kristus, kehendak bebas, dan tujuan kosmis Allah. Kontroversi ini juga mencerminkan tegangan abadi antara filsafat Yunani dan wahyu Kristen di dalam sejarah teologi Kristen. Nah, kesimpulannya, berkaitan dengan argumentasi Origenes tentang praeksistensi Yesus Kristus, yang pertama, Yesus adalah firman Allah yang kekal. Ia tidak memiliki awal dan selalu ada bersama Allah. Ia tidak diciptakan, tetapi berasal dari Allah secara kekal. Yesus adalah hikmat Allah yang telah ada sebelum dunia diciptakan. Ia adalah manifestasi dari kebijaksanaan Allah yang abadi. Yesus adalah alat penciptaan dan pemeliharaan dunia, bahwa segala sesuatu diciptakan melalui Dia, melalui Yesus Kristus. Dan yang keempat, Yesus telah menampakkan diri dalam perjanjian lama. Ia adalah malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada para nabi. Yesus berasal dari Bapa, tetapi tetap tunduk dalam tatanan ilahi. Bapa adalah sumber segala sesuatu, termasuk firman, tetapi firman tetap bersifat kekal. Teologi Origenes tentang praeksistensi Kristus sangat berpengaruh dalam perkembangan doktrin Trinitas, meskipun beberapa spekulasinya kemudian dikritik dalam konsili Oikumenes.